Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang semoga kita semuanya terus senantiasa dalam curahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus dari hari ke hari senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang menjamin kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Takwa inilah yang menjamin kita akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap waktu yang kita lewati dan beragam kesibukan apapun yang kita jalani, pastikan semua itu bermuara untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, sehingga hidup kita diberkahi Allah dan membawa kepada as-sa'adah, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Termasuk bagian dari takwa kepada Allah adalah kita bersungguh-sungguh memikirkan masa depan anak-anak kita, generasi-generasi kita ke depan, masa depan keluarga kita. Dan ini adalah bagian dari takwa. Sebab selama ini banyak orang yang salah memahami takwa. Takwa dipahami hanya sebatas ibadah-ibadah mahdhah saja. Tetapi ia tidak sungguh-sungguh untuk memikirkan masa depan putra-putrinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya. Padahal di dalam ayat 9 surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan termasuk takwa adalah wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini yang artinya, dan hendaknya kalian semuanya, kita semuanya takut, khawatir meninggalkan di belakang kita generasi-generasi mendatang dalam keadaan lemah, dhi'afan khafu 'alaihim. Allah tidak membatasi lemah dari sisi apa, agar kita semuanya berpikir dengan serius, jangan sampai meninggalkan anak keturunan bangsa kita ke depan dalam keadaan lemah imannya, lemah agamanya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya, termasuk lemah ekonominya. Makanya Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya secara khusus beliau menafsirkan ayat ini dengan takut fakir, yaitu lemah ekonomi. Lalu Allah menutup falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Ini artinya kata para ulama tafsir bahwa termasuk takwa, kejujuran ketakwaan seorang ditunjukkan sejauh mana ia bersungguh-sungguh untuk tidak meninggalkan anak cucu, generasi-generasi ke depan, tidak meninggalkan bangsa dan negaranya ke depan dalam keadaan lemah dalam semua sisinya. Dan itu termasuk bagian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah.
beberapa informasi yang mungkin sudah sering kita baca, bahwa Indonesia memiliki bonus demografi. Bahkan disinyalir mulai tahun 2012 hingga tahun 2035 kita akan ada bonus demografi. Ada generasi-generasi muda, generasi milenial, generasi Z yang nantinya akan melanjutkan estafeta perjuangan membangun masyarakat dan bangsa kita. Tetapi sungguh sangat menyedihkan ketika kita membaca sebuah data survei, ternyata yang paling banyak mengalami gejala stres dan takut, khawatir tentang masa depan justru generasi Z, justru generasi milenial. Mereka persentasenya cukup besar. Mereka adalah orang-orang yang rentan dan merasa khawatir dan bahkan banyak dilanda stres dan yang sejenisnya. Oleh karena itu, ini adalah pekerjaan serius bagi kita semuanya agar kita benar-benar meninggalkan generasi ke depan dalam keadaan kuat dalam semua sisinya. Kuat imannya, kuat ilmu pengetahuannya, kuat akhlaknya, kuat ekonominya, dan kuat dalam semua sisinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah memberikan kiat, tips bagaimana ketika seseorang menghadapi permasalahan hidup yang terkadang menjurus kepada stres dan yang sejenisnya. Dan ini penting untuk kita ajarkan kepada keluarga kita, kita ajarkan kepada masyarakat kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menanamkan nilai-nilai Al-Quran ini. Karena Al-Quran adalah petunjuk, pedoman hidup yang kalau kita pedomani dalam menjalani kehidupan ini, yakinlah akan membawa kepada kebahagiaan, keberkahan hidup kita. Dan kemudian di tengah kemajuan teknologi seperti apapun, ketika anak-anak kita, keluarga kita tetap berpegang teguh dan akrab dengan Al-Quran, akan mampu menyikapi dan menghadapinya dengan bijak, dan akhirnya termasuk manusia yang diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kesulitan hidup, termasuk api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bagaimana ketika seseorang menghadapi persoalan hidup yang terkadang cenderung membawanya kepada stres dan yang sejenisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tips, kiat untuk menghadapi stres dan yang sejenisnya melalui petunjuk Allah kepada Rasulnya. Kata Allah, sungguh kami telah mengetahui sesungguhnya engkau sempit dadamu terhadap apa yang engkau terima dari ejekan, bully, cacian dari musuh-musuhmu. Ayat ini, kata para ulama, memberikan pemahaman bahwa Rasulullah SAW dalam menjalani perjuangan membangun peradaban umat manusia, ternyata juga beliau ada kalanya beliau mengalami satu kondisi di mana mengganggu pikiran dan psikologisnya terhadap apa-apa yang beliau hadapi, karena beliau juga manusia. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk, dan inilah yang kemudian harus kita pegang, kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada keluarga kita ketika menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Karena hakikatnya al-haya yal ikhtibar, karena hakikatnya hidup ini adalah ujian yang pasti kita akan hadapi berbagai macam ujian. Dan agar kita kemudian istiqomah, konsisten, komitmen ketika dihadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup, tidak sampai kepada stres, frustasi, apalagi menyelesaikan kehidupannya dengan mengakhiri hidupnya, na'udzubillah. Maka penting kita untuk memedomani pedoman yang disampaikan Allah. Apa yang pertama? Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka hendaknya engkau memperbanyak tasbih. Inilah zikir yang harus selalu membasahi lisan kita dalam setiap
keadaan, kondisi. Di antaranya dengan memperbanyak tasbih. Tasbih mampu membuat sebuah perubahan yang dahsyat dalam hidup seseorang. Bukankah Nabi SAW juga menyampaikan tentang keutamaan tasbih kalau kita selalu baca menyertai hidup kita? Kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua ungkapan, dua ucapan yang sangat ringan diucapkan lisan. Tsaqilatani fil mizan, tetapi memberatkan timbangan amal kebajikannya nanti di akhirat. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Perlu berapa jam kita mengucapkan ini? Tidak lama. Maka iringi hidup kita. Ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup, kita ajarkan kepada keluarga kita, putra-putri kita, khususnya mereka yang masuki generasi Z, milenial, atau generasi X, atau generasi apapun, termasuk kita sendiri, memperbanyak tasbih. Maka itu akan membantu kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup, sehingga tidak sampai terganggu kesehatan mentalnya, stres, frustasi, dan yang sejenisnya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama, Nabi SAW menyampaikan kepada kita dakwah doa Nabi Yunus alaihissalam yang mampu menyelamatkannya dari ikan besar yang menurut logika manusia tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Tetapi apa yang terjadi ketika ia berada di dalam perut ikan besar itu, ikan paus itu? Nabi Yunus seperti yang diceritakan Al-Quran mengucapkan, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Memadukan kalimat tauhid, tasbih, dan pengakuan akan dosa, pengakuan menjadi orang yang zalim. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inilah dahsyatnya dan hebatnya tasbih. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan apa yang terjadi? Allah kemudian menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Dan Nabi kemudian menyampaikan, tidak ada seorang muslim ketika menghadapi persoalan membaca doa ini kecuali Allah akan ijabahi, Allah akan kabulkan, sehingga persoalan sesulit apapun, seperti persoalan sesulit yang dihadapi Nabi Yunus, ia akan diberikan solusi. Inilah dahsyatnya dan hebatnya tasbih. Maka mari kita ajari keluarga kita, anak-anak kita untuk membiasakan membaca zikir dan tasbih, karena ini adalah bagian dari tips untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Yang kedua, Allah sampaikan wa qum minas sajidin, hendaknya engkau rajin sujud. Para ulama tafsir mengatakan sujud adalah bagian dari amaliyah yang ada dalam solat. Termasuk diantaranya di sini adalah perbanyak solat. Maka pesan penting yang harus kita sampaikan kepada putra putri kita, keluarga besar kita, dan kita sendiri menjalaninya adalah jangan pernah tinggalkan solat dalam keadaan apapun. Inilah doa yang selalu diinginkan dibaca oleh Nabi Ibrahim, yang harusnya juga menjadi doa dan cita-cita harapan kita semuanya, yaitu meminta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Maka pesan yang harus selalu dan kita ingatkan putra putri kita, dalam kondisi apapun jangan pernah lupakan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan, bahkan ada 2 ayat Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahwa di antara cara menghadapi persoalan hidup sehingga kita tidak jatuh ke dalam stres, frustasi, apalagi na'udzubillah sampai mengakhiri hidupnya ya, ketika dihadapkan dengan persoalan hidup, di antaranya Allah perintahkan kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, ista'inu bis-sabri, mintalah tolong menghadapi berbagai macam persoalan hidup itu dengan sabar dan salat. Allah tegaskan,
di antara cara kiat yang efektif agar kita terus tabah kokoh ketika dihadapkan dengan berbagai macam persoalan adalah dengan sholat. Ma'asyiral muslimin, di antaranya adalah khususnya ketika dalam kondisi sujud, maka Nabi menyampaikan perbanyak doa ketika sujud, karena itulah waktu-waktu yang mustajab, sehingga Allah berkahi hidup kita, berkahi keluarga kita, dan juga berkahi semua urusan kita, dan akhirnya kita senantiasa tabah dan istiqomah menghadapi berbagai macam persoalan. Terakhir, Allah Subhanahu sampaikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan hendaknya engkau senantiasa menyembah Rabbmu, Tuhanmu, hingga kematian mendatangi. Para ulama mengatakan kiat yang ketiga adalah pentingnya untuk sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan istiqomah, menjalani hidup ini dengan berkesinambungan dalam melakukan kebaikan. Sehingga fa'idha faraghta fansab, selesai kita melaksanakan satu kebaikan, kita lanjutkan dengan kebaikan yang lain. Selesai kita melaksanakan sholat Jumat, fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Allah perintahkan begitu kita selesai melaksanakan sholat Jumat, silakan kita beredar ke tempat kita masing-masing, melanjutkan mencari karunia Allah, lanjutkan aktivitas, karena semua itu bisa bernilai ibadah kepada Allah. Ketika kita niatkan ikhlas mencari ridha Allah, maka apapun aktivitas yang kita lakukan, baik ucapan, perbuatan, maupun yang terbetik di benak dan pikiran kita, hal-hal yang baik, rencana-rencana baik, semua itu bisa bernilai ibadah dan mendapatkan balasan si Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, memberkahi kehidupan keluarga kita, dan semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, putra-putri kita, dari keburukan, dari stres, frustasi, dan yang sejenisnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dan kemudian mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به في نفسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بأفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر عبادك الموحدين على أعدائك وأعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين المجاهدين في فلسطين وما حولها. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم سدد رميهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم احفظ نساءهم وأطفالهم وشيوخهم والطف بهم. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين ومن عاونهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وسب العذاب عليهم من فوقهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit atau mengalami kesulitan, Kau berikan kesembuhan dan angkat kesulitannya dan berikan kemudahan ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali doa-doa kami Kau kabulkan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami, berkahilah pekerjaan kami,
berkailah kehidupan ekonomi kami, berkailah kehidupan berbangsa bernegara kami. Ya Allah, angkatlah dari negeri kami dan negeri kaum muslimin beragam bencana dan malapetaka. Selamatkanlah kami ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, generasi kami dari beragam keburukan ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keistiqomahan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, orang-orang ahli kebaikan, kebajikan dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ahli keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah